mulai bersama-sama. 3, 2, 1. Acara ini adalah Rembuk Nasional Ekosistem Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2022 berbasis kawasan. Ini program baru yang mulai dikenalkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang memperluas program perluasan kesempatan kerja tapi berbasis kawasan. Disiapkan dari hulu sampai hilirnya di kawasan tersebut. Untuk tahun 2022 ada 15 kawasan mulai dari ekosistem perkebunan kopi gayo di Bener Meriah, ekosistem ekowisata Sungai Bahbolon di Serdang Bedagai, komunitas masyarakat adat Kesepuan Kabupaten Lebak, pusat produksi buah-buahan Pangkal Pinang, kawasan industri garmen rakyat dan pengolahan sampah Ambarawa Kabupaten Pringsewu, kawasan kuliner rumah tangga Kota Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, pengembangan pertanian terintegrasi Baung Bango Kabupaten Katingan, kemudian Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, agroforestry Waru Kabupaten Penajam Pasir Utara, ini kawasan di IKN. Jadi kawasan-kawasan itu merepresentasikan dari daerah pariwisata super prioritas, kemudian terluar 3T ya, daerah terluar, tertinggal, terdepan, tertinggal, kemudian daerah yang memiliki potensi unggulan daerah, kemudian berbasis afirmasi yaitu Papua dan Papua Barat, kemudian mewakili daerah yang memiliki kemiskinan ekstrimnya cukup tinggi, kemudian daerah kantong pekerja migran Indonesia. Dari beberapa kriteria itu kami lakukan. Program ini didampingi oleh IPB University, melibatkan stakeholder di daerah tersebut. Kalau itu berbasis di daerah Kapasan, misalnya di Morowali Utara, itu kami kerjasama dengan industri yang ada di situ. Kita berharap CSR di perusahaan industri di kawasan tersebut bekerja sama dengan program ini. Masing-masing memiliki stakeholder yang berbeda. Intinya program ini adalah program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa atau kelurahan di daerah tersebut, kemudian kerjasama dengan stakeholder yang ada di kawasan tersebut. Targetnya bisa nyerap berapa Bu di 15 ribu? Kita tidak, di situ kan programnya mulai dari pelatihan peningkatan kompetensi, kemudian program TKM Mandiri, kemudian TKM Mandiri itu program kewirausahaan, kemudian dibukakan akses pasarnya. Akhirnya menciptakan lapangan kerja. Kita belum menghitung secara pasti, tapi program itu memang disiapkan dari hulu sampai hilirnya. Kompetensi kita karena itu kan tidak mungkin kita ajak mereka ke balai pelatihan vokasi, jadi kita pakai MTU, jadi mobil training unit yang kita bawa ke kawasan-kawasan tersebut. Itu contohnya. Yang tahun 2021 masih di 2021 kan program itu tidak bisa dalam waktu pendek ya terukur, jadi 3 tahun mengukurnya. Jadi kompetensi menjadi hal yang utama, makanya kita program ini di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri kami melibatkan dari unit yang lain, misalnya untuk pelatihan kita melibatkan Bina Lapotas, untuk kewirausahaannya Bina Penta PKK, untuk pasar kerjanya kita ada di pasar kerja. Jadi di internal kami sendiri juga kolaborasi antar unit. Dan yang paling penting sebenarnya program ini bekerja sama dengan stakeholder di tempat. Kita identifikasi di masing-masing, berbeda antara satu kawasan dengan kawasan yang lain.